Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auma Sufa dengan NIM 122490031 dari program studi Rekayasa Instrumentasi dan Automasi. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas 5 pemrograman instrumentasi virtual, membuat sebuah aplikasi sistem login menggunakan LabVIEW dan SQL database dengan menggunakan produser dan consumer loop event. Baiklah, di sini kita akan langsung saja untuk membuat programnya. Di sini kita akan memakai template yang sudah ada dari LabVIEW berupa producer consumer. Di mana sini kita langsung klik menu file, klik menu. Kemudian di sini kita akan diarahkan ke beberapa template. Di sini kita akan memilih producer consumer design pattern yang event. Kemudian nanti akan kita sesuaikan saja dengan aplikasi sistem login yang terhubung ke SQL database sesuai yang kita inginkan. Kita klik. Ini adalah tampilan dari blok diagram template-nya. Kemudian kita juga akan melihat front panel-nya masih kosong. Nanti kita akan tambahkan komponen-komponen di sini. Kita akan pergi ke blok diagram. Kita akan membuat dari consumer loop terlebih dahulu. Jadi di sini kita perbesar sebentar. Jadi di sini pertama-tama kita akan menambahkan while loop. Klik kanan, struktur, kemudian kita pilih while loop. Sudah, kita buat di sini. Di dalam while loop kita akan menggunakan struktur lagi berupa flat sequence. Kita buat. Di sini kita akan membuat setengah saja, karena di sini kita akan menggunakan 2 tab flat sequence. Jadi kita buat setengah, kemudian kita tambah add frame after. Jadi ini kita akan ditambahkan lagi satu lagi. Bentar. Jika sudah, di sini kita akan pergi ke front panel, kemudian di sini kita akan membuat berupa layout dulu, layout berupa tab control. Jadi di sini kita perbesar. Setelah itu kita akan membutuhkan 3 page, di mana page pertama adalah UMS, kemudian page kedua adalah untuk membuat akun, kemudian yang page ketiga adalah untuk login. Jadi ada 3 page, page 1, page 2, page 3. Nah, di sini kita akan membuat terlebih dahulu berupa boolean OK button. Kita taruh di sini, bisa kita perbesar agar nantinya kita mudah untuk mencarinya. Kita ubah OK button ini menjadi tombol confirm. Nah, di sini sudah. Lalu kita pergi ke blok diagram, karena di sini confirm ini akan kita pindahkan ke sini. Sebelum itu kita akan menambahkan lagi di dalam flat sequence ini berupa event struktur. Kita tambahkan. Jadi seperti ini. Di sini, betul. Nah, di sini kita akan klik kanan, edit event, kemudian kita pilih confirm, kemudian bisa OK atau enter. Sudah berubah. Kemudian di sini kita hubungkan. Sudah terhubung. Jika sudah terhubung, kemudian kita akan hubungkan ke flat sequence. Setelah itu kita buat di sebelahnya. Sebentar. Baik. Di sini kita klik kanan, kemudian kita ke boolean, kita pilih n, kemudian kita taruh di sini. Kita buat yang kaki bawahnya sebagai konstan berupa true. Kemudian yang atas kita hubungkan dengan kabel yang tadi terhubung ke flat sequence-nya. Setelah itu kita akan pergi ke dialog, ke comparison. Kemudian kita akan memilih select.
Setelah memilih select, kita akan pergi ke string, klik kanan, string, kemudian kita akan memilih string konstan, di mana string konstan ini kita akan membuat dua. Yang pertama yaitu uh, pembuatan akun berhasil. Kemudian yang kedua, kita membuat string juga, string konstan. Di sini kita akan membuat apabila nanti dia benar yang dimasukkan, maka akan muncul notif berupa pembuatan akun berhasil. Namun ketika salah, maka ini akan memberikan notifikasi berupa oops, terjadi kesalahan. Baik, di sini kita hubungkan saja. Besar, kita rapikan agar terlihat lebih mudah. Kita pindah. Baik, jika sudah, kita hubungkan N ke bagian tengah. Kemudian, selanjutnya, kita akan memilih dialog end user interface dan kita akan memilih one button dialog. Sudah, kita hubungkan dengan kaki yang atas. Selanjutnya, di sini ada tombol stop. Kita akan hubungkan, sebentar. Kita hubungkan tombol stop ini dengan flat sequence. Maaf, sebentar. Kita hubungkan dengan N tadi. Baik, ini secara cukup sudah terhubung. Tinggal kita rapikan saja. Selanjutnya, sebentar. Kita buat lebih kecil agar tidak memakan tempat banyak. Jika sudah, kita akan berlanjut ke komponen selanjutnya. Bentar. Di sini kita akan perbesar lagi while loop-nya semuanya besar agar muat baca sequence juga. Kemudian di sini kita akan memilih, bentar, kita lihat di mana. Nah, di sini kita akan memilih concatenate string yang dimana akan kita taruh di sini. Kemudian kita tambahkan sesuai kebutuhan. Yang pertama berupa konstan, kita pilih terlebih dahulu. Kemudian kita akan memilih kontrol, di mana kontrol yang pertama ini berupa user ID. Dan juga kita akan memilih konstan lagi, plus koma di sini. Selanjutnya kita akan melakukan hal yang sama pada 6 kontrol ke bawah. User ID, kemudian di sini ada password. Selanjutnya kita buat konstanta lagi, berupa koma. Jika kita buat lagi kontrol, di sini akan berupa nama. Nah, hal yang sama, kita 6, konstan, koma.
Kita buat lagi kontrol nim, bentar, nim, kita perbesar terlebih dahulu. Nah, ini akan kita tambah lagi. Kalian baru ada 1, 2, 3, 4. Kita akan membuat 6 ya. Kemudian kita pilih konstan. Kita pilih kontrol lagi. Nama, ini, kemudian prodi. Bentar, sepertinya ada kesalahan. Di sini kita pilih konstan lagi, koma. Setelah itu kita pilih kontrol lagi, berupa email. Jadi nanti ada 6 data yang harus kita masukkan, yaitu pertama user ID, kemudian password, nama, NIM, prodi, dan email. Selanjutnya, ini kita tambah satu lagi untuk konstan terakhir. Betul? Baik, jika sudah, kemudian kita akan hubungkan ke sub TI yang sudah kita buat pada tugas sebelumnya. Jadi kita sudah buat, kemudian kita tinggal tambahkan saja untuk menghubungkan ke concatenate string. Ini kita cari. Bentar. Ini sudah ada file UDL, kemudian di sini ada subpi, kemudian itu file kemarin saya mencoba, kemudian kita masukkan ke sini. Sudah, jika sudah, kaki yang ini kita hubungkan dengan concatenate string, kemudian yang ini kita buat sebagai konstan, di mana pada ini nanti kita akan hubungkan ke tabel yang sudah kita buat di SQL sebelumnya. Kita bisa lihat saja di sini. Kemarin saya sudah membuat tabel di SQL di mana berupa user ID, password, nama, NIM, prodi, dan email. Nah, di sini kan kita buat tugasnya pada TIP 5, kemudian data login. Nah, jadi di sini kita tinggal buat saja untuk alamatnya berupa sebentar PIP 5 kurung siku PIP 5 kurung titik, kemudian filenya tampilan di video, tutup kurung titik, kemudian kita isi dengan nama tabelnya berupa data tabel. Sudah kita rapikan. Kemudian selanjutnya di sini kita akan membuat konstan lagi, tapi untuk konstan yang ini kita akan memuat berupa file UDL yang sudah kita buat juga sebelumnya. Bentar. Kita rapikan terlebih dahulu. Di sini kita buka file UDL-nya dengan klik kanan, kemudian pilih properties, kemudian pada location kita copy alamatnya, kita paste di sini. Oke, kemudian slash, tadi nama filenya adalah awi.udl. Ya. Jika sudah, selanjutnya kita akan membuat di sini indikator, ya, berupa hasil query. Baik, jika sudah, pada tahap ini selesai. Baik,
Selanjutnya, kita akan membuat step selanjutnya. Kita perbesar dulu untuk while loop-nya. While loop-nya. Sebentar. Oh, ini udah. Kita di sini akan membuat case struktur berupa event structure. Bentar, kita buat ini saja cukup. Kemudian kita akan pergi ke blok diagram, ke front panel. Kemudian kita akan membuat yang pertama adalah pakai button. Di sini kita akan ganti dengan login. Tombol login kita buat sebagai tombol login. Di sini juga kita buat sebagai login dan kita perbesar. Baik, jika sudah, di sini selanjutnya kita akan membuat role, di mana kita pilih ring and moon, kemudian kita pilih yang role. Nah, pada ini kita akan menambahkan data ya. Di sini sebentar, add item master. Jadi pada di sini kita tambahkan. Selanjutnya di sini kita akan menambahkan sebentar anggota agar terlihat. Selanjutnya kita add after lagi. Kemudian selanjutnya add item after lagi berupa operator. Baik, di sini akan kita lihat ya. Bentar. Nah, di sini sebentar, ini ada yang perlu kita hapus. Apa tadi? Nah, ini kita hapus. Jadi datanya ada, nah ada 0, anggota, admin, dan operator. Jadi kita pergi lagi ke blok diagram. Pada blok diagram ini kita akan membuat menyambungkan lagi login. Kita masukkan ke dalam sini. Kemudian kita hubungkan dengan event strukturnya. Kemudian di sini kita akan edit. Kita pilih login. Kemudian tekan OK. Nah, pada ini sudah. Kemudian sebelumnya di sini kita akan membuat terlebih dahulu. Ini kan dia open ya, masih open. Kita pilih connectivity, database, kemudian kita pilih DB Tools Open. Kita taruh di sini, bisa di mana saja, sesuaikan saja. Di sini, bentar, agar tidak memakai banyak tempat, jadi nanti bisa terlihat. Baik, di sini sudah, kemudian DB juga sudah kita tambahkan. Kemudian di sini kita akan membuat case baru, struktur berupa case structure. Dan kita tambahkan, bisa kita perbesar saja ya. Baik, sudah cukup. Selanjutnya adalah kita akan menambahkan lagi berupa connectivity, database, kemudian kita pilih yang DB Tools Select Data. Kita taruh di sini. Role ini bisa kita pindah ke atas. Dia akan kita pakai di blok ini.
Selanjutnya ini pada garis kabel pink yang pertama kita akan memilih berupa konstan dan kita akan copy dari data tabel yang ada pada SQL kita tadi sebelumnya. Bentar, kita copy saja karena alamatnya sama. Baik, jika sudah. Selanjutnya adalah pada ini kabel yang atas kita hubungkan. Belum terhubung, kita hubungkan. Ini mungkin bisa kita pindahkan saja ya ke bawah. Ini kita hubungkan kabel. Sama hal ya dengan ini. Supaya terlihat lebih rapi. Selanjutnya kita hubungkan juga yang ini. Baik, jika sudah kita hubungkan ke sini. Selanjutnya pada struktur yang ini kita akan membuat struktur baru lagi dengan klik kanan, kemudian memilih test struktur. Struktur kita buat di sini. Selanjutnya adalah role tadi kita hubungkan di sini dengan ini. Baik, jika sudah, kemudian kita akan membuat kabel yang menghubungkan ini dengan struktur ini, kemudian terhubung juga dengan ini, kemudian kita hubungkan. Jadi pada anggota ini kita akan menambahkan relay berupa index array, menambahkan array berupa array, kemudian ini kita hubungkan dengan ini. Sudah, kita perbesar terus dulu. Nah, di sini kita akan membuat 4 saja ya. 2, 3, 4. Yang pertama akan kita buat konstan berupa angka 2. Kemudian akan kita hubungkan dengan yang ketiga. Yang kedua akan kita buat konstan berupa angka 1. Kemudian yang keempat akan kita buat konstan juga berupa angka 2. Jadi ini sudah. Selanjutnya adalah coba kita lihat pada default kita hubungkan. Bentar, seperti ini. Jadi bisa kita hubungkan. Jadi kita lihat pada angka. Selanjutnya jika sudah, kita akan mengambil connectivity lagi, database, dan kita akan mengambil dengan database varian to data. Kita taruh di sini. Kita akan menggunakan 2, kita copy saja. Baik, kemudian kita memilih klik kanan, string, kemudian kita pilih string konstan. Kita taruh di sini. Kita hubungkan dengan kabel yang atas. Hubungkan. Jika sudah, kita hubungkan yang kabel ini, yang pertama dengan yang atas, dan yang kedua dengan yang bawah. Jadi, jika sudah, ini kita
Jika sudah, selanjutnya kita akan menambahkan comparison berupa equal. Ini, sebentar, dan gini. Jadi pada comparison ini, satu yang bawah kita hubungkan dengan ini, betul, bawah. Kemudian yang atas kita ganti sebagai kontrol, di mana yang kedua ini adalah password. Kemudian yang pertama adalah kontrol berupa user. Nah, sudah. Selanjutnya di sini kita lihat mana yang belum terhubung. Kita hubungkan terlebih dahulu. Sudah ya, sepertinya. Kita hubungkan ke sini. Juga sama. Nah, selanjutnya di sini kita perbesar lagi. Di sini kita akan menambahkan, sebentar kita lihat terlebih dahulu di mana komponen aritmetik, di mana komponen aritmetik ini yang kita gunakan adalah yang n. Jadi kita untuk merubahnya dengan klik kanan, kemudian sebentar. Nah, change mode kita pilih yang n. Jika sudah, yang atas kita sambungan dengan ini komponen aritmetik yang sama dengan yang pertama, kemudian yang kedua dengan yang kedua. Kemudian kita pilih comparison dan kita pilih select. Nah, pada select ini kita sambungkan kabel hijau dengan kabel hijau. Kemudian kita pilih lagi string konstan. Di sini adalah ada dua kemungkinan antara yang kita masukkan tadi benar, datanya benar atau salah. Konstan. Kita hubungkan. Nah, jika sudah terhubung dengan jika sudah terhubung dengan select tadi, kita buka dialog and user interface, kita pilih one button dialog. Nah, ini sudah terhubung. Kemudian kita perbesar lagi karena belum selesai. Nah, di sini kita akan memilih, karena kan kita sudah memasukkan DB tools yang open ya. Kemudian kita akan tutup dengan yang close. Kemudian kita close, kita taruh di sini. Kemudian kita pilih indikator atau out. Kita hubungkan kabel hijau yang dari sel ini, kita hubungkan juga, tapi langsung ke sini. DB tools yang close. Ini kita buat di default juga sama. Sudah pada bagian ini. Kemudian sebentar. Kita buat bagian selanjutnya. Sebentar. Selanjutnya pada DB open ini, DB tools open, kita akan membuat controller. Buat bentar. Kontrol kita taruh di luar. Gitu.
Baik, di sini kita sudah selesai untuk kita. Nah, di sini kita sudah selesai untuk membuat konsumernya. Maka selanjutnya kita akan membuat bagian loop produsernya. Caranya adalah kita pilih pada menu front panel ini, boolean, kemudian OK button, kita buat lagi di sini, kita lihat. Kita perbesar dulu, seperti biasa. Nah, jika sudah terlihat seperti ini, kita pergi lagi ke blok diagram, create yang kita masukkan ya, dalam tidak usah kita hubungkan. Kemudian di sini kita akan memilih itu edit. Kemudian di sini kita pilih yang create. Ini oke. Nah, sudah berubah. Kemudian di sini kita akan menambahkan struktur berupa lokal variabel. Nah, pada lokal variabel ini klik kanan, kemudian select item, kita akan memilih tab control. Setelah memilih tab control, klik, kemudian kita pilih konstan. Pada konstan ini kita memilih pada bagian page 3. Kemudian selanjutnya kita bisa lihat ini apa yang masih salah. Nah, di sini tadi kita salah menghubungkan ya. Jadi kita bisa benarkan saja. Ini. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa sudah tidak terjadi error. Bentar, kita lihat lebih jelas. Nah, di sini sudah tidak ada error. Bentar, kita rapikan. Nah, di sini sudah tidak ada error ya. Buktinya dengan dia bisa di running. Jadi pada kelebihan level ini dia bisa menampilkan di mana kesalahan kita dalam program ini. Jadi dia bisa memperlihatkan di mana kesalahan yang masih terjadi error. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian front panel. Kita akan melihat tampilannya dan kita akan merapikan ya, karena tadi kita belum merapikan. Diacak-acakan. Jadi kita lihat pada page 1. Page 1 ini kita bisa buat tombol lagi. Yang pertama, kita ganti dengan tab. Saja. Kemudian ini kita di sini bisa mengganti warna dari tombol ini. Jadi ketika on kita akan merubah di sini, ketika on dia akan berwarna merah. Kemudian jika off dia akan berwarna abu-abu. Ini sini kita ubah saja ya. Gimana konsol ketika off dia berwarna merah dan kemudian ketika on dia akan berwarna hijau. Kita coba. Ketika on dia berwarna hijau, ketika off dia berwarna merah. Kemudian pada page 2 ini, sebentar. Baik, kita lanjut. Pada page 2 ini akan berisikan berupa user. Bentar. Kemudian ada lagi password. Menggunakan password ini. Bentar, kita lihat aja biar tidak terjadi kesalahan ya. Kita lihat. Kita abaikan saja, nggak apa-apa, nggak terhubung. Passwordnya ini kita lihat, oh salah. Jadi kita masukkan sebentar.
Kita masukkan passwordnya yang sebelumnya. Oh, nah, pada ini kemudian ada tombol berupa login dan get. Jadi di sini kita bisa memilih kita jika kita sudah memiliki akun, kita akan memilih login. Kemudian jika kita belum memiliki akun, maka kita bisa memilih tombol untuk create atau di sini adalah untuk membuat akun, maksudnya create akun, membuat akun. Ntar kita tambahkan saja ya. Jadi biar kita lihat. Nah, di sini jika sudah, kalau juga di sini anggota. Jadi sini kita bisa memilih kita ini sebagai anggota, sebagai operator, atau satu lagi tadi anggota, operator, bentar, atau kita adalah admin. Jadi kita bisa memilih ya. Jadi ketika pada halaman ini kita memilih masukkan user, nama, kemudian password, kemudian anggota admin atau operator. Selanjutnya pada page 3 ini berupa isi data diri kita ya, berupa username, user ID, kemudian password. Kita lakukan terlebih dahulu. Dan kita masukkan password. Setelah itu kita pilih nama. Ini untuk identitas kita ya. Bentar. Oke. Dan kemudian di sini juga kita akan menambahkan uh, berupa error out. Jadi ketika nanti ada error, maka errornya akan ditampilkan di sini. Akan memberitahu kita di mana letak errornya. Bentar. uh, Agar kita tahu bagian mana errornya, kita taruh di sini. Semua datanya, kita akan memilih tombol confirm hasil penerima, kita taruh di sini. Nah, ini sudah selesai. Kita taruh tombol stopnya di sini. Kemudian ini di sini connection information. Baik, di sini kita akan mencoba menjalankan sistem aplikasi login ini. Bentar, kita akan pergi dulu ke
blok diagram. Kita hidupkan lampunya dan kita jalankan. Kita pilih front panelnya. Kita pilih di sini user account. Kayaknya 1, 2, 3, 4 sebagai admin. Kita akan create akun. Nah, kita akan jika create akun, kita akan diarahkan pada page 3. Berupa kita akan suruh masukkan user ID, kemudian password yang akan kita gunakan, nama kita sendiri, lupa, kemudian NIM 72490131, prodi. Confirm. Di sini jika berhasil, dia akan ini ya, tadi menampilkan Anda telah berhasil. Kemudian kalau misalkan emang jika yang data yang kita masukkan adalah salah, seperti nama atau NIM, maka akan menampilkan ups, terjadi kesalahan. Ini tidak bisa keluar ya karena loading. Jadi data yang kita masukkan di sini juga akan terupdate otomatis ke SQL-nya karena tadi sudah kita hubungkan. Baik, dengan begitu sudah selesai simulasi pada produser consumer loop bagian event, di mana menggunakan LabVIEW yang terhubung dengan SQL database. Demikianlah yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.